Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin masih stay kurang lebih di angka 52.000 dan kita hampir saja melihat ada daily candle close di angka 52.000. Tapi menjelang closing daily candle terakhir, kita melihat ada semacam rejection, dan pada akhirnya kita masih close sedikit di bawah area 52.000. Tetapi teman-teman, menurut saya, jika satu hal ini sampai terus-menerus terjadi, maka kita akan mendapatkan persentase yang cukup besar bahwa Bitcoin akan meneruskan kenaikan dari sini. Hal apa itu? Kita bakalan bahas di video hari ini. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,96 triliun dolar atau naik sekitar 0,59%. Jadi kita sekarang udah kembali mendekati area 2 triliun dolar ya teman-teman. Nah kalau misalnya kita perhatikan di top 10 coin sendiri, keadaannya sebenarnya mix, dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Dan menjadi top performer hari ini adalah BNB, bahkan kenaikannya sampai 5,83% menuju 362,28 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, sebelum berita dan data, teman-teman, saya pengen ingatkan lagi, terutama kalian yang merupakan seorang traders. Please, kalian harus kenal dengan platform yang satu ini. Ini adalah XM, salah satu broker yang saya pakai juga untuk trading. Karena, teman-teman, di sini kalian akan bisa trading di semua aset kelas. Saya sudah sangat sering menyampaikan ke kalian semua, kalau misalnya kalian trading, sebenarnya kalian jangan terlalu terfokus ke salah satu aset kelas. Karena sebenarnya di luar sana banyak sekali tempat yang bisa kalian tradingkan. Banyak sekali aset kelas. Ada forex, ada saham, ada kripto, ada juga komoditas, ada indeks, dan lain seterusnya. Dan semua itu bisa diakomodasi dalam satu platform ini. Jadi XM itu menyediakan trading di semua aset kelas. Sehingga itu akan sangat membantu untuk kalian yang mungkin sedang mencari setup yang rapi, mencari setup yang risk to reward ratio-nya baik, kalian bisa temukan di tempat-tempat selain kripto. Walaupun di sini kripto juga bisa ya teman-teman, trading 24/7 tanpa stop gitu ya. Dan itu juga menjadi sebuah kelebihan tentunya. Kemudian teman-teman, kalau kalian perhatikan di sini, instrumen tradingnya itu ada lebih dari 1000. Jadi ada lebih dari 1000 tempat teman-teman bisa mencari setup yang rapi, risk to reward ratio-nya baik, yang liquidity-nya tebal, sehingga kalian nggak usah khawatir akan ada slippage yang besar dan lain seterusnya. Leverage juga dikasih hingga 1000/1. Dan kebetulan mereka juga lagi mengadakan event teman-teman, di mana kalian bisa mendapatkan bonus deposit hingga 5.000 dolar. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di XM, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Dan saya udah pernah mention juga mereka menyediakan berbagai tempat di mana kalian bisa belajar seputaran trading. Ada banyak sekali edukasi-edukasi gratis yang dibuat oleh XM dalam bentuk webinar, dalam bentuk video, dan lain seterusnya yang bisa kalian akses secara gratis kalau misalnya nanti kalian masuk ke websitenya XM. Diikuti juga, mereka menyediakan beberapa fitur lainnya seperti copy trading. Kalau misalnya kalian malas trading sendiri, kalian bisa riset kira-kira trader mana yang cocok ke profil resiko kalian dan kalian bisa copy trading. Atau kalian juga mau mengikuti event trading competition, ini juga disediakan. Mereka menyediakan hadiah hingga 100.000 dolar. Dan bahkan kompetisinya itu teman-teman bisa dalam bentuk real dan juga demo account. Jadi kalian bisa ikutan yang demo account tanpa harus takut bahwa kalian kehilangan dana kalian. Siapa tahu kalian yang menjadi pemenangnya dan kalian mendapatkan hadiah yang lumayan besar. So kalau misalnya kalian tertarik, silakan link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke teman-teman, spesifik untuk Bitcoin. Jika kita bicara all-time high, teman-teman, sebenarnya ini sudah terjadi di beberapa negara. Jika kalian bandingkan chart Bitcoin US dollar dengan chart Bitcoin versus Japanese Yen, itu berbeda. Sama juga kalau kalian bandingkan Bitcoin versus US dollar dengan Bitcoin versus rupiah.
itu juga akan terjadi sedikit perbedaan, teman-teman. Kalau kalian cek, Bitcoin versus Indonesian rupiah, sekarang gapnya ke all time high itu lebih kecil daripada Bitcoin versus US dollar. Dan jika kita bisa melihat rupiah terus mengalami penurunan atau pelemahan terhadap US dollar, maka bukan tidak mungkin dalam waktu beberapa minggu atau bulan ke depan, kita bisa melihat Bitcoin versus Indonesian rupiah sudah berada di all time high dan mungkin sedikit lebih tinggi daripada Bitcoin US dollar. Nah, itulah yang terjadi di Bitcoin versus Japanese yen, teman-teman. Kita melihat all time high sudah dibentuk Bitcoin versus Japanese yen dan di beberapa negara lainnya. Yang biasanya negara-negara tersebut itu mendapatkan masalah hyperinflation, mata uangnya terus mengalami pelemahan, sehingga kalau kita bandingkan dengan Bitcoin, semuanya membentuk all time high. Bahkan sudah ada yang hampir 2 kali lipat dari all time high di tahun 2021. So, ini menunjukkan sedikit banyak juga, teman-teman. Kalau misalnya kita pegang uang rupiah, sebenarnya kita juga harus tahu bahwa dari waktu ke waktu, daya beli rupiah itu berkurang, tidak hanya ke barang dan jasa yang sehari-hari kalian pakai, tapi ke aset juga seperti Bitcoin contohnya, itu juga daya belinya semakin berkurang. Sehingga itulah kenapa sering disarankan teman-teman kalau misalnya mempunyai penghasilan yang lebih, please ada sebagian kecil atau lebih baik lagi sebagian besar itu dialokasikan ke investasi. Jadi itu untuk menjaga daya beli rupiah kalian, teman-teman. Atau daya beli kalian lah pada intinya. Kalau misalnya kalian semua yang taruh di bank, ya itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu tergerus inflasi. Yang katanya bukan 5-6% seperti yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, tetapi kalau kita lihat realnya, sebenarnya bisa aja 10-15% per tahun. Yang kita perlu lihat tentunya adalah kebutuhan kita sehari-hari, teman-teman. Misalnya shampoo kalian, beras kalian. Coba kalian bandingkan harga beras misalnya atau harga shampoo, sabun kalian pakai sehari-hari hari ini dengan misalnya yang kalian beli 5 atau 6 tahun yang lalu. Harganya pasti sudah jauh berbeda. Bahkan mungkin ada yang sudah 2 kali lipat. Nah, kalau misalnya benar inflasi 5-6% per tahun, harusnya kita tidak akan melihat harga barang dan jasa itu menjadi double hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Tapi itulah yang terjadi. Makanya kenapa dikatakan bahwa inflasinya sebenarnya itu bukan 5-6, tapi justru 10-15%. Atau bahkan bisa jadi lebih di beberapa tempat. Atau misalnya di beberapa barang dan jasa. Bisa lebih dari 10-15%. Bahkan kalau misalnya kalian lihat beberapa barang yang kalian pakai sehari-hari, itu rata-rata setidak-tidaknya menurut saya sudah, kalau kalian bandingkan dengan 5 tahun yang lalu, setidak-tidaknya sudah 50% lebih mahal. Sepertinya ya. Kalau misalnya kalian ada yang sempat menyadari dan mengecek, mungkin bisa kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Nah, inilah yang saya mau sampaikan, teman-teman. Menyambung dari statement saya di awal video tadi, bahwa apabila satu hal ini terus-menerus terjadi, maka saya rasa persentasenya cukup besar bahwa Bitcoin akan terus mengalami kenaikan dari hari ke hari. Ya, walaupun pastinya di pertengahan jalan pasti akan ada koreksinya ya, teman-teman. Tapi in general kita akan terus mengalami kenaikan yang signifikan, eksponensial, dan tidak mengalami koreksi yang terlalu dalam. Yaitu adalah demand yang terus datang dari spot Bitcoin ETF. Oke? Dan di tanggal 15 Februari, teman-teman, which is kemarin ya, kita melihat inflow itu lagi-lagi cukup besar, 8.000 Bitcoin. Jika kita kurangkan dengan outflow dari Grayscale yang 1.400-an, maka ada net flow positif kembali 6.831 Bitcoin. Dan teman-teman, hanya dalam kurun waktu kita anggap 1 bulan, BlackRock melalui ETF-nya berhasil melakukan akumulasi Bitcoin 109.000 Bitcoin. Oke, 1 bulan. Kalau katakanlah angka ini stay seperti ini, demand-nya terus ada seperti ini, maka dalam kurun waktu 1 tahun, BlackRock bisa nyampe ke 1 juta Bitcoin. Sedangkan supply Bitcoin maksimum 21 juta, teman-teman. Belum lagi, sebagian besar dari circulating supply Bitcoin sekarang tidak liquid. Artinya, banyak yang nggak mau jualan, maunya jadi long-term holder. Sehingga supply yang benar-benar sekarang bisa ditransaksikan,
itu semakin menipis, teman-teman. Plus lagi akan ada halving yang segera datang. Saya masih bingung kenapa masih ada yang bearish di Bitcoin, yang masih merasa Bitcoin bakalan ke 12.000, 10.000. Menurut saya pribadi, chance untuk kita nyampe ke 12 sampai 10.000 itu mungkin sudah 0,0 sekian persen, teman-teman. Itu menurut saya. Terkecuali teman-teman, kita bisa mendapatkan semacam Black Swan event yang parah banget. Misalnya pandemik lagi, disertai misalnya Perang Dunia Ketiga. Untuk sekarang ya, kita mungkin merujuknya ke Perang Dunia Ketiga ya, karena ada indikasi ke arah tersebut. Untuk pandemi mungkin nggak ada lagi harusnya ya teman-teman, tapi nggak tahu nih. Tapi kalau misalnya ada pandemi sekaligus Perang Dunia Ketiga, ya itu bisa aja gitu menjadi semacam Black Swan event yang menyebabkan kemudian sell off lagi terjadi di berbagai aset kelas. Tapi selain itu, saya tidak melihat ada alasan kenapa Bitcoin akan kembali ke area tersebut. Terlebih lagi dengan akumulasi yang terus-menerus terjadi dilakukan oleh BlackRock dan kawan-kawan. Jadi kalau ini terus berlanjut teman-teman, kalau misalnya akumulasi angkanya sebesar ini terus-menerus terjadi, maka ya kita akan sulit untuk melihat Bitcoin mendapatkan koreksi yang terlalu dalam. Karena setiap kali ada dip sedikit itu langsung dibeli lagi, dip lagi sedikit langsung dibeli lagi. Karena kalau enggak mereka mau belinya dari mana teman-teman? OTC market, ya stoknya juga bisa habis. Mau nggak mau ketika stok OTC sudah habis, ya mereka harus beli lagi di open market. Beli dari mereka-mereka yang mau jualan di exchange. Itu harus dilakukan, kalau nggak mereka nggak bisa lagi. Ada orang yang beli ETF-nya, ya kan? Maka BlackRock wajib membeli Bitcoin-nya. Jadi harus 1:1, nggak bisa kalau misalnya nggak gitu loh. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, teman-teman. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, ini yang saya sampaikan di awal video, teman-teman. Bahwa kemarin sebenarnya kita melihat Bitcoin push sampai ke kurang lebih area hampir 53.000 dolar. Tapi pada akhirnya closing daily candle itu kurang lebih 51.900. Jadi barely, kita hampir close di atas 52.000, tapi belum teman-teman. Dan kita mendapatkan ada satu candle indecision. Tentunya kita nggak mau melihat ada follow up yang terjadi di 1-2 hari berikutnya. Maksudnya follow up seperti apa? Follow up artinya kalau 1-2 hari ke depan kita juga membentuk candle yang sama, atau justru ada semacam bearish engulfing di sini. Nah, itu tentunya bukan berita baik, teman-teman. Karena itu bisa menjadi indikasi bahwa Bitcoin kesulitan untuk break di atas 52.000 di sini, berkali-kali mendapatkan rejection, seperti yang mungkin kita lihat di sini, itu bisa menghasilkan semacam sell off. Which is sebenarnya bukan hal yang terlalu kita harus khawatirkan. Karena sekali lagi teman-teman, walaupun kita berada di bull market, perlu kalian ingat, market tidak bergerak straight ke atas ataupun ke bawah. Mereka bergeraknya dalam bentuk gelombang. Kalau misalnya gelombang, artinya ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Kalau misalnya seperti ini, itu berarti kita udah masuk ke fase parabolik. Tapi ini juga biasanya tidak akan bertahan lama, teman-teman. Oke? Kalau misalnya kita lihat fase parabolik terakhir, itu di sini. Ini adalah kita bisa kategorikan parabolik, teman-teman. Dari sini ke sini. Ya kan? Sebelum koreksi besar. Ini kurang lebih 97 hari, 3 bulan. Sama juga di sini, parabolik. Kurang lebih 36 hari. Ya kan? Jadi, teman-teman, biasanya fase parabolik itu tidak akan bertahan terlalu lama. Dan kita nggak tahu apakah kita sekarang akan masuk ke fase parabolik kah, atau kita masih akan tetap mendapatkan konsolidasi sebelum pada akhirnya mendapatkan fase parabolik. Who knows? Tapi mau saya sampaikan, walaupun kita masuk ke fase parabolik, teman-teman, kalian juga jangan expect bahwa tidak ada koreksi di pertengahan jalan. Kalian bisa melihat di sini ada koreksi, 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 dan seterusnya. Ya, walaupun tentunya kebanyakan candle-nya itu hijau, teman-teman. Ya, saya rasa kalau misalnya kalian sudah bisa melewati tahun 2021, 2022, ya tahun 2024 dan 2025 akan menjadi tahun yang lebih menyenangkan lah untuk kalian daripada di tahun 2021 dan 2022. Dan kalian harusnya bisa bertahan secara mental karena kalian sudah menghadapi
bear market yang parah banget kemarin. So, mudah-mudahan kita semua bisa stay di Bitcoin sampai ke all time high yang baru. Kalau saya ulang berkali-kali bahwa saya belum akan jualan Bitcoinnya sebelum kita ke all time high. And that's my plan. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat daily candle selama beberapa hari ke depan, teman-teman, itu mampu untuk close di atas 52.000. Terlebih lagi, atau idealnya gitu ya, kita mau melihat Bitcoin nyampe ke sekitaran area 54.000 kurang lebih, 54 sampai 55. Ini akan menjadi, menurut saya pribadi, area di mana kita akan start untuk kembali mendapatkan rejection. Dan ini akan menjadi retest, dan kita bisa konsolidasi di sini, sebelum pada akhirnya kita akan kembali ke area all time high. Itu dengan asumsi, kalau sekarang kita melihat Bitcoin itu sekarang berada di area ini, teman-teman. Kita asumsi Bitcoin berada di area seperti ini. Tapi, teman-teman, kalau Bitcoin rupanya sudah berada di fase yang sama dengan kita lihat di sini, maka dalam beberapa waktu ke depan, mungkin 2-3 bulan ke depan, kita bisa melihat Bitcoin kemungkinan sudah di area all time high. So, itu tentunya akan menjadi skenario yang sangat ideal, terutama untuk kalian-kalian yang merupakan investor Bitcoin. Tetapi, teman-teman, sekali lagi, ini hanya demi kalian tidak FOMO gitu ya. Terlebih lagi kalian yang belum punya exposure, apalagi kalian yang traders yang merasa FOMO dan mau langsung buy di sini. Please teman-teman ingat bahwa kita melihat Bitcoin itu sudah rally dari area 38.000 sampai ke kurang lebih 53.000 atau kenaikan kurang lebih 37% tanpa ada koreksi yang terlalu signifikan. Cepat atau lambat koreksi tersebut akan datang. Hanya pertanyaannya, apakah koreksinya akan dimulai dari area 54 sampai 50.000 dan kita retest, ataukah kita akan reject dari sini dan mendapatkan beberapa candle indecision di area 52.000-an sebelum pada akhirnya kita kembali terkoreksi. Tentunya yang mau kita lihat adalah skenario pertama, di mana kita break dulu di atas 54.000 dan kemudian terkoreksi. Karena kalau itu yang terjadi, menurut saya kita tidak akan melihat koreksi yang terlalu dalam dan kita hanya akan stay di kurang lebih area 50-an ribu sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan rally ke atas. Tetapi jika yang kita lihat justru adalah kita mendapatkan ada rejection berkali-kali dari 52.000 di sini, maka bukan tidak mungkin ini adalah sebuah awal lagi dari koreksi yang cukup dalam, setidak-tidaknya nyampe ke area 48.000 yang kalau mampu kita break teman-teman, wow, itu bisa menciptakan semacam panic selling menurut saya, dan itu bisa membawa Bitcoin kembali ke area 40.000 atau bahkan ke area yang ditunggu oleh sebagian besar orang yang mungkin masih menunggu di sideline sekarang, yaitu adalah area 35 sampai 38.000 dolar. Oke? Tapi dengan catatan 52.000 harus mampu dipertahankan oleh para bears. Kalau kita sudah break 54-55 dan kita retest, chance-nya menurut saya sudah sangat kecil untuk kita mampu jebol di bawah area 48.000. Oke, so itu adalah outlook saya untuk midterm, teman-teman. Sedangkan bagaimana kalau misalnya kita bicara untuk short term? Nah, kalau untuk short term, teman-teman, sekali lagi, selama kita tidak melihat ada daily candle yang close di atas 52.000, oke, maka kita harus berasumsi bahwa koreksi akan datang dalam waktu yang dekat. Pertanyaannya cuman, sekali lagi, apakah kita akan koreksi dari sini atau dari 54 sampai 55.000? Nah, berangkat dari pengetahuan tersebut, bahwa kita kemungkinan besar dalam waktu dekat akan mendapatkan koreksi, maka semua reversal pattern yang terlihat, menurut saya ada peluang untuk short term pullback. Dan saya tahu, mungkin pasti ada sebagian orang mengatakan bahwa, tapi kan itu melawan momentum kok. Ya, saya setuju. Saya setuju itu melawan momentum, dan itu tidak untuk semua orang, teman-teman. Kalau misalnya kalian memang tidak mengerti cara memanage posisinya, please jangan kalian lakukan. Tapi kalau memang kalian sudah berpengalaman melakukan counter trend trading terutama, ya
silakan saja. Karena sekali lagi teman-teman, kita masih belum clear di atas 52.000 close-nya. Terlebih lagi kalau hari ini kita closing daily candle mirip seperti yang kita lihat di sini, maka indikasinya semakin besar bahwa kita bisa mendapatkan semacam pullback dulu dari area 52.000, kemungkinan setidak-tidaknya nyampe ke 48 atau bahkan bisa lebih rendah dari itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa melihat 1-2 hari ke depan kita terus mengalami kenaikan nyampe ke 54-55.000. Dan dari sana saya harusnya bisa mengatakan bahwa chance untuk kita break di bawah 48.000 lagi itu sudah sangat kecil. Karena ketika hal tersebut terjadi teman-teman, maka area 52-48 harusnya kali ini akan kita flip menjadi area support. And that's it teman-teman. Semoga penjelasan saya di video hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.